Lanjut ke videonya. Lanjut. Oke. Subscribe. Akan menjadi satu sorotan di mana nantinya sidelanernya bakal berada untuk Benedetta. Ini seru banget ya ngeliat Variety dengan Cloud-nya nanti sebagai jungler, karena emang udah ada facehugger dengan Angelanya. Tentunya yang ditunggu-tunggu nanti bagaimana seorang Variety ya bisa shine di game kedua ini. Masa Mino? Gue tadi pengen mikir Mino, cuma kayaknya Mino bakal bonyok abis sih sama Cloud. Tapi enak di Mino, Ji. Hylos juga. Lebih sering pakai Mino tuh. Tapi kan Mino kalau misalnya Blazing Duet dikeluarin bisa di cancel. Ya emang bisa. Iya makanya itu enaknya. Itu kenapa gue sama KB kita mikir, concernnya Mino. iya mikir Mino, tapi satu lagi. Masih banyak kok yang bisa cancel Blazing Duet. Polpa. Enggak. Polpa nggak berhentiin. Tapi Veil-nya iya. Windblow kalau diambil ke arah biru itu bakal memberikan efek sisi power knock up dan itu bakal cancel. Jadi mereka bakal bermain pick off dan ini akan memberikan Bruno sedikit tekanan karena kalau seandainya Popol Kupanya ngezoning Bruno enak. Ya. Tapi kalau Popol Kupanya ini zoning ini malah Brunonya dari Baby yang nggak bakal bebas. Ini kalau misalnya di Q baru Blazing Duetnya berhenti. Ada bang. Iya. Ada bang. Itu baru tuh. Stun kan. Yes, bener banget. Alright. Despair kali ini nggak menggunakan Benedetta karena setahu gua Despair hero-nya baru Cloud ya. Yang kelihatan. Yang kelihatan. Yang kelihatan. Yang signing brand lagi Diamond. Experience blended. Sebenarnya kalau kata Bude Monster dan Facehugger kali ini yang bakal menggunakan satu buah Cyclops. Dan bahkan kalau menurut gue itu ada pilihan yang tepat. Tapi kita bakal buktikan apakah Geekfam masih punya harapan untuk ke arah playoff. Ataukah lagi dan lagi Aura Fire yang akan mematahkan harapan dari tim Geekfam ID. Alright, langsung aja kita lihat di game kedua antara Aura Fire dan juga Geekfam ID. Dan kita lihat di layar kaca kalian sudah ada Keira dan juga Despair yang masing-masing mengisi di posisi gold lane dan juga XP lane. Alright, Variety seperti yang udah gue bilang Profesor lebih memilih ke arah jungle dan juga di arah bottom lane Panstrong. Hampir saja bisa di pick off. Ingat ini Despair-nya menggunakan satu buah execute. Dan Adam di arah top lane bakal coba untuk baku hantam terlebih dahulu oleh seorang Keira. Lihat Adam yang sedikit kesulitan melawan seorang Keira dan Keira bakal coba untuk nge-cutting tapi ternyata enggak karena lane dari tim Geekfam sudah hilang, nggak tahu kemana para pemain dari tim Geekfam. Benar banget, dan kalau kita lihat di bottom lane sudah ada Fansong kali ini berhadapan lagi dengan Despair yang dimana Despair ini masih cukup tanky, masih cukup kuat. Sementara itu Keira udah mulai dicicil-cicil aja kayak kreditan saya oleh seorang Adam di sana. Udah datang lagi seorang Facehugger mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Adam di sana. Keira yang segera otomat tapi Facehugger is kami lihat damage-nya, lihat dengan bulir-bulir jeruk yang dimiliki Facehugger membuat Adam sedikit ketakutan. Mulai ada rasa jiper-jiper kepada Facehugger. Kenapa flicker ke belakang? Saya seperti tidak mau lihat hal seperti itu. Ada Baby juga yang kali ini mencoba untuk mengambil gold buff di top lane. Oke, tapi kali ini Baby berhasil dapetin gold buff. Mungkin Keira hati-hati karena ngiranya Baby udah pulang tapi ternyata bakal dibalikin keadaan. Lihat ada top of the world. Dengan tendangan saltonya B. Itu kalau ada montek ya. Montek Ada apa? salto freestyle dulu bos. Oh. Iya ntar deh lo lihat deh. Kalau ada yang freestyle dulu bos. Dan Variety dari bottom lane. Kalau coba di King ada Renvi di sana masih level 2. Jangan terlalu terburu-buru. Ingat, kupanya masih Kishi. Dan Despair agak sedikit berat kali ini. Lihat dia masih level 3 bahkan. Iya, turtle yang pertama juga udah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Despair kali ini udah mulai zoning oleh seorang Variety. Blazing Duet dikeluarkan. Masih bisa selamat seorang Despair ya. Tinggal sekali cocok langsung modar itu padahal. Dan bahkan kali ini Variety bakal coba untuk ngambilin satu buah gold. Dan ditukar dengan turtle. Keuntungan untuk tim Geekfam ID. Perbandingan gold yang tidak terlalu jauh membuat Adam agak sedikit bebas untuk nge-cutting ini dari top lane karena mereka sadar di arah bottom lane para pemain dari tim Aura Fire sedang berkumpul. Iya. Tapi kali ini tercancel begitu saja Variety untuk pulang dan bahkan ini membuat waktu yang bebas untuk seorang Uranus ngambil satu buah purple buff kalau berhasil. Kalau berhasil karena di situ juga ada seorang Facehugger dan sementara itu kalau kita lihat Facehugger berhadapan dengan Adam udah mulai sakit sekatul maut dari seorang Adam dan juga Facehugger masing-masing udah mulai mundur, nggak mau terlalu berlebihan walaupun ada Keira di sana yang siap menjemput nyawa dari seorang Adam tapi dia nggak mau lebih. Tapi kupanya sudah bertransformasi dan bahkan dihindari begitu saja dengan satu buah flicker. Dan lihat di sini, Panstrong udah nggak punya apa-apa lagi, Despair juga udah nggak bisa masuk dengan leluasa. Bahkan masih ada satu buah Godiva. Godiva masih level 3, belum punya hard guard kali ini. Iya, Godiva masih level 3 ini
cukup lama untuk naik levelnya ya kalau kita lihat. Dimana yang lain juga udah level 6, level 4. Ya, perbedaan Tapi di turtle tadi sih. Iya, setelah tadi dapat EXP-nya kan. turtle. Iya. Bener Bakal banget. coba dibantu ternyata di arah bottom lane. Bebiu masih mau coba dapetin satu buah turret di arah bottom lane. Karena ada di arah top lane, Variety sedang mencoba untuk mendapatkan seorang Uranus. Tapi ternyata sepertinya masih bisa berhasil dan tidak terlalu sakit damage-nya. Karena menurut gue dia belum ada satu buah Blade, Blade of Demon Hunter Despair, Sword. Demon Hunter Sword nih gara-gara Despair jadi Blade of Despair mulu gua. Demon Hunter Sword, yes bener banget. Langsung Iya. pada ball ke arah belakang, Panstrong masih bisa hidup. Bebiu gak ada minion sama sekali, bahkan Keira menggunakan satu buff flickernya karena hampir saja terpikul, tapi Variety seorang diri. Variety. Kali ini Godiva belum mengkawal pergerakan dari seorang Variety di arah jungle. Ini cukup lama juga, di menit keempat ini belum ada kita mendengar kata-kata first blood. Karena mereka bermain masih cukup aman, yang Scarlet masih bisa pulang. Sedangkan kalau kita lihat di bottom lane ya sudah mulai diporak-porandakan gold shield dari tim Aura Fire. Facehugger sudah melakukan rotasi ke arah bottom lane, udah punya flicker juga, bakal coba diganggu pergerakan dari seorang turtle-nya. Dibuka begitu saja, Godiva udah punya ada satu buah hardcut. Diganggu dengan love wave-nya, ada Panstrong tergigit dari seorang Kupa, langsung ke arah belakang sana. Dan bahkan lihat Kupanya memberikan damage dan berhasil diamankan turtle oleh seorang Bebiu. Di belakang damage yang terlalu besar digunakan oleh seorang Facehugger. Seperti kata Profesor KB, bulir-bulir jeruknya, bahkan menemukan Renvi. First blood akhirnya didapatkan. Iya, Dan kali Facehugger. satu hit terakhir, bukan bola plastik yang keluar tapi hanya bola karet. Itu Bener. beda tuh ceritanya kalau seandainya dia volley shoot-nya lagi nyala 2. Yes. Itu pasti bakal keambil Facehugger-nya. Benar-benar udah. Kalkulasinya. Kalau bola gede. Iya, Ya. bola gede. Sayangnya masih kecil. Betul. Masih kici. Masih kici. Masih Dan kecil. bahkan Keira di arah top lane coba tuh dapetin satu buah orange buff dan harusnya berhasil karena gak ada yang notice. Oh, Bebiu. Ada Bebiu. Bebiu Udah notice. udah mulai mencoba untuk melakukan penyerangan ke Oh, Oh, dia Retribution. ada retri. Ada Retribution. Oke, ya. Keira kali ini masih ada satu. Oh no, gak ada Oh, flicker, iya. bakal ditumpahin begitu Wah. saja di arah top lane. Gua habis ngecek flickernya dan bahkan flickernya lagi cooldown. Dan Itu definisi kita udah deketin lama ternyata jadinya sama yang lain. Benar banget. itu definisi kita udah nungguin kapan dia putus, ternyata dia jadian sama yang lain. Mewah, Tapi lihat Renvi. Renvi terkena damage cukup sakit dan kali ini memilih untuk mundur terlebih dahulu. Flicker begitu Flicker ke saja. depan. Permainan yang agresif dari Facehugger membuat Facehugger berhasil mendapatkan satu orang Renvi dan worth it. Iya, dan ini menjadi tambahan mitos lagi untuk Aura Fire selalu bisa greget di game kedua. Biasanya seperti itu dan ini kita lihat Selalu kegretan panas, Aura udah Fire. panas. Udah Oh panas my god, banget. wombo combo combro. Lihat, wind blow, wind blade langsung numpahin begitu saja Variety. Ingat gak boleh bisa kemana-mana. Kali ini ada Despair juga udah di area rumput. Facehugger gak punya flicker. Hati-hati. Facehugger, anak kici ini di arah bottom lane. Kalau misalnya terkena satu buah final blow, dia gak bisa kemana-mana, Profesor. Gila sih, ini kalau misalkan jangan sampai Variety sih yang tertangkap kayak tadi. Walaupun ada hard guard dan nantinya kita tahu sendiri Freeze akan mengarah ke arah Necklace of Durance. Itu hard guard-nya dari Angela nggak bakal kerasa. Iya, Oke. bener banget dan kita lihat di atas ini sudah ada Keira mendapatkan objektif yang pertama. Ada yang Di-cutting. turun terlalu jauh. Bakal ke coba bawah di-cutting sana. sama Renvi kali ini. Tapi kayak Renvi langsung begitu Keira. Udah nggak punya satu buah ultimate dan bahkan hardcut dibalikan keadaannya Keira. Bakal yang membalikin dari seorang Adam. Lethal Lethal counter. counternya nggak berhasil 3 point. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma ada sisa hardcut dari top lane. Renvi masih di atas. Bahkan Bebiu mencoba untuk bertengkar mendapatkan satu buah. Tampil diamankan seorang Variety masih Racing ke arah Wave. belakang. Tanpa ulang dengan seorang Despair. Dan bahkan Bebiunya harus hilang di sana. Double kill didapatkan dengan cukup baik. Menuju ke arah seorang Godiva. Nggak boleh pulang. Hai, mau kemana kamu anak kecil? Dan anak kecilnya harus tumbang di situ. Dengan recall dari seorang Godiva. Setidaknya memancing Aduh. keribuan di arah top lane. Iya, setidaknya dirinya pernah berjuang dan kayak ini kita lihat Keira tinggal sendirian di mid lane. Dua orang tersisa dari Aura Fire, Variety dan juga Keira. Ini mereka harus melakukan defensif yang lebih baik lagi kalau tidak mau kecolongan dari objektif-objektifnya. Bener banget. Dan ternyata satu buah gold buff berhasil diamankan Variety di depan sana. Hati-hati ada Despair. Memilih untuk mundur. Damage sudah mulai sakit. Sepertinya Despair masih respect. Karena Despair walaupun dia ada final blow, dia nggak maksa ke arah Variety. Dan tahu nggak yang pintar dari Despair apa? Apa? Dari awal dia nggak ketemu sama Balmond. Yes, bener Oh banget. iya. Itu yang ngebikin dia dalam winning condition sekarang. Dan dia tinggal melakukan Wow. cutting minion. Tapi Godiva hilang. Oh Where my are you God. Godiva? What? Oh my god.
What happened, bro? Lihat damage yang besar dari seorang Frieza. Vale, bukan sembarang Vale kali ini. Vale, bener-bener Vale sakit banget. Kita lihat sementara itu dengan Blazing Duet karena seorang Frieza dan oh my god, di cancel begitu saja. Tergigit dan Variety masih bisa selamat karena gak ada ultimate dari Frieza. Kalau ada, itu beda banget ceritanya. Wah, Kalau asli. ada itu Variety sudah bisa dipastikan bakal hilang, lenyap, dimakan angin puting beliung. Dan bahkan Vesagrid sana tercounter tidak bisa mendapatkan apapun. Bahkan babynya bebas untuk dapetin satu buah poin dan Vesager flicker karena seorang Frieza. Apapun yang terjadi, Planet Attack berhasil mengamankan, udah gak ada flicker lagi. Dikejar seorang Redbeam, Despair is coming. Satu buah main upload dan kill is free. Execute is still di arah mid lane. Benar banget, ini adalah war yang cukup rugi bagi Aura Fire ketika kehilangan 2 player. Dan kali ini mulai ada Renvi yang mulai diincarin dari oleh Fanstrong. Coba Blazing Duet ke arah Baby udah bisa dimusnahkan dari Lane of Down. Tapi sayang sekali double kill diamankan oleh seorang Godiva. Despair hampir saja bisa menumbangkan seorang Variety, tapi tadi ternyata nggak ada execute-nya. Sudah diamankan untuk Facehugger. Iya, ada Turtle yang sudah mulai hadir tengah-tengah Lane of Down. Kali ini Godiva dan juga Fanstrong mencoba untuk mempergunakan Adam. Tapi Fanstrong dengan flicker yang masih bisa mundur ke belakang. Ada Adam yang terus saja flicker ke depan untuk menghilangkan seorang Fanstrong. Tapi cukup Adam masih mau lobby dan bahkan dapat killing spree. Fanstrong benar-benar gak boleh pulang bersama dengan lumba-lumbanya. Tapi Turtle diamankan oleh tim Aura Fire. 6 poin kill dengan satu Turtle shot. Akhirnya diamankan tapi Frieza hampir saja berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi Variety masih coba untuk tergigit kali ini. Masih bisa kabur dengan mirror image-nya. Dan tidak berhasil kena ke arah Windblade yang harusnya dari Variety pun masih bisa berhasil kabur kalau terkena Windblade sekalipun. hampir saja. Almost is never enough. Tapi ini cukup dilema sih ketika tadi kita melihat sebenarnya Aura Fire bisa memaksa itu Turtle berubah jadi Lord di menit yang ke-9, detik 9. Tapi Variety kayaknya pengen duit lebih. Namun dilemanya adalah Intransion. Freeze bakal makin mematikan lagi nantinya ketika menit ke mungkin menit ke 10 atau 12. Ini aja udah matiin sih, Be. Ini udah bisa Soalnya- one kill lagi. Soalnya lihat dari Variety belum punya Athena, dari Fanstrong juga nggak punya. Dan ini kalau ada Necklace of Durance, oh ini lengkap sih. Oke, dibuka dengan mirror image kali ini di arah mid lane. Variety Halo. bakal coba untuk masuk, tergigit begitu saja. Masih coba untuk kabur. Ingat stack yang bisa hilang, tapi ada menempel dengan Spike. Variety Blazing Duet telah dikeluarkan. Gak ada Blazing Duet. Ih, Oh hampir. my god, hampir saja hilang. Bahkan Planet Attack dan juga Tapa Lockdown menghentikan pergerakan dari seorang Adam. Variety-nya sih menurut gua fast hang-nya parah ya. Dia benar-benar udah mikirin sampai ke sana. Mana flow ke arah belakang Despair ke Sanji Godiva. Godiva masih coba untuk mundur terlebih dahulu. Gak ada yang menjemput Despair karena mereka sadar Despair masih bisa kabur dan Variety pun bakal dapetin Purple Buster lebih dahulu. Tapi Betul. Geekform cukup agak ragu ya ketika mereka seharusnya sudah mendapatkan dua informasi yang menarik, yaitu adalah Blazing Duet Ya. dan juga Hard Guard yang tidak ada. Tapi mereka nggak mau tembusin ke arah bagian mid lane. Entah mereka juga tidak mau terlalu terburu-buru atau mereka memang respect sama Fanstrong sih. Satu sih. Mereka bukan respect secara langsung, tapi mereka sadar babynya belum maksimal dan lihat damage-nya berhasil dihindari begitu saja dengan boom yang dimiliki oleh seorang Freeze. Masih bisa selamat, masih ada satu buah flicker. Ingat 120 detik ke depan, udah gak ada flicker, bakal bisa dipaksa teamfight. Masih ada Fanstrong yang tergigit di depan sana dengan Kupa. Popa dan Kupa. Benar-benar menakutkan, bahkan ini menjadi kesempatan yang emas untuk para pemain tim Geekfarm mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Karena Despair bisa cutting dan mereka bisa untuk melakukan satu buff fight. Bener banget, tapi diam-diam Variety udah mencoba untuk nyolong buff milik seorang Baby di situ didapatkan satu buffnya. Lordnya belum mau disentuh oleh kedua tim sama sekali, mencoba untuk melakukan setup. Udah mulai ada ancang-ancang ke arah Pangti-Pangtipung, tapi sepertinya digagalkan saja karena warnya belum dimulai. Holy Crystal diamankan oleh Fanstrong. Ini makin tebel dan makin sakit tentunya bagi seorang Fanstrong. Ini bakal bisa di-combo, satu kali combo sih kalau Fanstrong ada flicker ya. Langsung bisa hilang. Langsung bisa hilang. Baby ke depan dengan satu buah gebokan, tapi ternyata hanya untuk clear ini saja. Semburan dari Adam Badukun belum hilang. Vesager sekerat maaf. Ada di depan sana seorang Adam. Udah masuk ke arah seorang Vesager. Udah nggak ada hard cut lagi. Informasi telah diberikan. Adam masih berhasil kabur. Find the ball ke belakang. Bahkan Adam berhasil tumbangin oleh seorang Vesager. Di depan sana Frieza belum terlihat. Ada Variety. Blazing Duet. Satu buah combo. Didapatkan lethal counter dan bahkan ragu banget dari seorang Frieza. What are you doing Frieza? Bahkan Baby dapetin satu buah poin dengan ada satu buah win of nature. Save the day untuk seorang Baby. Iya, hampir aja untuk Udah. menumbangkan seorang Variety. Dan kita lihat dari Geekfam kali ini nggak mau ngambil resiko lagi, langsung objektif ke arah Lord yang pertama di sini. Variety mencoba untuk mengganggu di situ. Oh, Variety-nya terlihat Despair di sana bakal coba datang, tapi langsung mirror image ke arah belakang. Ada Renvi tergigit, Despair is coming. Gak ada mirror image lagi. Variety masih coba kabur. Di belakang sana Variety menggocek satu gerakan dengan baik. Bakal coba untuk ngadu ke arah Retribution dan ternyata Wah, Retribution yang bakal coba Blazing Duet. diamanin oleh siapa?
Lord Jaman Variety. Variety save the day, bahkan Bruno dari seorang baby harus tumbang kali ini. Benar banget, Godiva. Disper kali ini mencoba untuk mengejar Godivanya. Fastron menjemput mereka, Oh, nggak kena. tapi sepertinya nggak kena semburannya. Dan Oh, harus Windblade-nya. menumbangkan seorang Godiva. Kali ini nggak ada mau lebih dan juga Disper. Maju terus, pantang mundur, mencoba untuk memporak-porandakan dari pertahanan Aura Fire. Ngeri banget, ternyata kita lihat satu retribution dari seorang Variety dan Oh. bahkan satu kali combo Gila, menumbangkan gila. Fastron. Fastron harus hilang, sang Takoyaki harus berjemur dengan angin. Di sana tumbangkan begitu saja, 15 poin diamankan. Mereka sadar Frieza menjadi salah satu momok yang menyeramkan untuk tim Aura Fire. Tapi Parah. Variety save the day kali ini. Ya, Variety benar-benar save the day banget ketika dia bisa nyolong pergerakan Lordnya yang notabene harusnya diamankan oleh Geekfam, but Retribution is real. Tapi kalau kita lihat dari segi itemnya, kita lihat DHS-nya udah jadi, udah ada Golden Staff juga dari Variety. Athena Ini Shield-nya juga sih, Athena juga respect. udah jadi. Oh, Blazing Dart telah dikeluarkan. Ini agak sedikit terburu-buru kalau menurut gua. Agak sedikit terburu-buru melihat potensi dari seorang Variety bisa nge-pick off salah satu player dari tim Geekfam. Dari tadi ya. Nah, Yes. kenapa aku tuh berpikir bahwa iya oke, Variety bener-bener kayak dia ngebuang Blazing Duo tuh gampang banget. Tapi di sisi lain, ini kayak bikin apa ya? Bikin Ini. miskalkulasi Nih, gak nih, sih? nih. Nih, dia ada Blazing Duet di sini kan langsung saat hilang banyak. Tambah Retribution. Retrinya. On point banget. Retrinya. Iya gak sih? Apa? Kayak bikin miskalkulasi gak sih? Itu Bener. udah ulti, tapi gak ada perhitungannya. Benar. Iya, Karena nggak gitu. kelihatan. Gak kelihatan jadi. Karena Variety-nya kan tadi ngumpet di jungle, kabur, mobilitasnya Iya. kenceng banget. Tapi kali ini dari Variety udah mulai digigit-gigit. Wah, AW Tapi Mas. sebenarnya langsung mundur aja ke Nah, belakang. ini dia nih, Renvi nih. Ini Renvi udah punya AW Mas, ini berhati-hati harus Nggak bisa harus ngasal-ngasalnya jaga-jaga, tadi bisa nih. ngasal-ngasalnya tadi, dan bahkan ini adalah item favorit temen gua namanya Snowy. Dia suka banget sama yang namanya AW Mas. Iya. Mau apapun hero-nya AW AW Mas Mas. aja bang, tapi ternyata wombo combo combro. Menghilangkan Godiva. seorang Godiva. Dan Godiva ingat adalah komponen paling penting dari tim fight, tim Aura Fire. Godiva, Lord Godiva, what happened now? Without Godiva ini tentunya bahaya banget untuk Aura Fire Wah. untuk melakukan penyerangan karena Di udah nggak ada bawah. Hardguard lagi. Di bawah udah bakal coba menuju ke arah inhibitor. Adam di garis depan bakal coba nahan semua damage yang dimiliki. Variety langsung buka 1-2 mirror image, dihindari begitu saja Wind Blow dan Wind Blade-nya. Bahkan Disper melakukan tugasnya dengan baik. Coba untuk nge-cutting, kalau nggak berhasil, iya mulai. Damage dealt yang paling gede adalah Frieza. Benar-benar 71.330. Gede banget. Bahkan mengalahkan damage yang dihasilkan oleh seorang Variety di posisi kedua Dan dengan berbeda 20 ribuan. Satu yang menurut gua agak aneh. Apa tuh? Dengan Bruno, Huh? hyper carry, bahkan Bebiu berada di posisi yang jauh. Iya, Dengan jauh 30.000, banget sih. harusnya Iya. Bebiu di top 2. Iya, tapi balik lagi sih, solo kill yang diamankan sama seorang Freeze ini yang sebenarnya paling mahal untuk di game kali ini. Oke, tergigit begitu saja. Kupanya masih kici, nggak mau terlalu terburu-buru karena 50 detik lagi dari tim Geekfam udah akan coba menuju ke arah lot, dan keuntungan kali ini malah berbalik. Malah berbalik untuk Geekfam dengan satu pick over dari seorang Godiva saja ngebalikin momentum seperti ini. Bahkan Iya. mereka harus sudah ngamanin semua jungle. Aura Fire-nya dari Variety-nya juga sedikit struggle kalau misalnya nggak ada purple buff Profesor. Iya, Iya. dan kita lihat dari Keiranya udah mulai ada di bombastis Wah. di situ, dibombardir habis-habisan oleh tim Geekfam, tapi masih bisa mundur, ditambah lagi dengan hardguard dari seorang Godiva yang masuk ke dalam tubuh Keira. Alright, betul banget. Jadi Dari- Love Wave sih muternya makin kenceng tuh kayaknya. Bener Iya. banget. Kayak kipas angin saya Movement lihat. speednya. Langsung makin kencang, tapi sakit Godiva. banget. Windblade lo itu. Satu Windblade Gila. aja langsung sisa 1/4 darah, dan Variety harus cuma dapetin satu buah Wah. purple buff terlebih dahulu. Orange buff-nya saja. Di 3 lane yang berbeda, udah ada trap dari seorang Renvi yang ngebuat pergerakan dari tim Aura Fire kali ini bakal kesulitan. Bener banget, dan Lord yang Berat, kedua orang sudah pindah mulai ke hadir tengah Line of Down. Sebenarnya ada Mikan. Adam, Renvi dan juga Frieza di situ mencoba untuk melakukan objektif ke arah Kaitan dia. Lord yang kedua. Oke, tapi kali ini lihat One Punch dan juga Wah. damage menghilangkan 1 poin ternyata di sana. Harus hilang, tapi ternyata masih bisa kabur dari seorang Vesager. Meanwhile, ada Adam yang menjaga pergerakan dari seorang Fanstrong. Benar-benar dijaga supaya nggak bisa masuk, supaya nggak bisa ngeluarin satu buah deadly catch. Tapi Oh, sakit seorang banget. Godiva dari belakang siap menuju ke arah Variety. Mega kill didapatkan, harus hilang 1 poin Magic tambahan. Worship. Kira yang bakal coba dituju pada blok arah belakang. Kira nggak boleh pulang, menjadi kayak masih dari 1 buah Queen. Sudah dapatkan Baby terlalu offside. Vesager dituju, udah nggak ada Gila. flicker lagi. 2 hilang, dan ini bencana. Untungnya seorang Variety melakukan Variety. shutdown, dan ternyata 2 poin untuk tim Geekfam ID. 2 untuk 2.
Benar banget, tadi kalau kita lihat pergerakan dari Variety yang aku notice dia muter ke belakang untuk melakukan Blazing Duet dan kali ini mau lebih dari Variety yang mengejar seorang Despair. Kali ini dua Diva nggak bisa selamat, masih bisa Godiva diamankan. flicker ke area yang salah kali ini. What are you doing Godiva, malah flicker ke arah belakang dan bahkan membuat dia harus tumbang. Ini kesempatan emas, kesempatan besar untuk tim Geekfam kalau memaksa ke arah Lord yang terhormat. Benar banget, lihat Tapi mancing doang, Mancing kenapa? doang. Karena ada lethal counter, ada Blazing Duet. Ya. Ada retribution. Ada Ada retribution. Jadi jangan terlalu dikomit kalau mereka mau, mereka mancing aja. Atau kalau kita lihat tuh seorang Benedetta-nya dari Despair ini udah coba untuk split Distract, push. dia iya. bakal distract. Dan seperti yang gue bilang, Wind of Nature telah keluar kali ini. Baby harus coba mundur, seperti yang gue bilang, dia harus bisa mancing doang. Iya. Kalau dia memaksakan keadaan, dia bakal kelar. Ada satu buah Blazing Duet yang bakal bisa memberhentikannya dan bahkan butuh beberapa detik lagi. Sekitar masih lama banget sih, harusnya 40 detik something untuk Baby punya Wind of Nature. Wind of Nature. Dan kali ini kita lihat Lordnya udah mulai dipok oleh Bebiu. Ada Renvi, Frieza di sana juga. Dan kalau dilihat sudah ada Adam, udah sekarang Tulma udah terbang ke api cemburu. Variety yang kerasukan seorang Godiva. Tapi dia spare, bakal coba untuk meng-cutting begitu saja. Bakal memilih untuk mundur, damage terlalu sakit, tapi ada short skill yang sudah nggak ada. Udah nggak ada lethal counter. Tapi dari Adam juga udah nggak punya satu buah flicker. Di belakang sana ada Fanstrong, siap-siap datang. Dan Dikes menuju seorang Frieza. Lihat damage terlalu sakit, seperempat cara terakhir. Bahkan langsung dengan satu buah Wind of Nature. Kira menunjukkan seorang Frieza. Frieza pun harus tumbang. Dua hilang, ini bencana. Aura Fire kali ini berhasil mengamankan momentum mereka. Iya, walaupun sekarang momentum ini didapatkan, kita lihat dari Variety-nya. Facehugger dan juga Godiva langsung aja objektif karena Lord yang kedua. Ada Renvi yang di sana udah sekarat Tulma, tapi dia memberikan vision, masih mau ngelihat, masih mau ganggu-ganggu, menaruh trap di sana juga. Gak mau sampai Aura mendapatkan Lord yang keduanya. Ini satu kali pukulan aja ini bisa numbangin, tapi ternyata di Sparis coming. Langsung ada final blow ke arah belakang dengan slash yang pasti dapatkan oleh siapa? Lethal counter dan retribution dari Variety berhasil menyelamatkan harinya dari Aura Fire. Bahkan Adam gak bisa pulang, maunya digoyang, coba dijemput, ternyata gak berhasil. Dan Renvi, si anak kecil coba dikejar begitu saja. Udah gak ada stuck lagi, memilih mundur dengan satu buah mirror image-nya. Variety lagi-lagi save the day untuk Aura Fire. Hari Aura Fire kali ini benar-benar di tangan seorang Variety. Benar sih, Variety memiliki banyak variasi. Ngeri sekali permainannya. Dia tahu kapan harus masuk dengan mirror image-nya, kapan harus masuk dengan Blazing Duet-nya. Dan kalau kita lihat Keira-nya udah langsung on point aja ke arah purple buff milik seorang Bebiu. Yes, Purple Buff sudah diamankan. Tapi ada Bapak Lo terhormat di arah top lane. Bakal coba diamankan terlebih dahulu dan Frieza sih menjadi pilihan. Frieza nggak boleh kemana-mana. Renvi Sekeratul Maut. Bakal coba untuk mundur, ternyata kupannya udah harus hilang. Lagi dan lagi Frieza nggak boleh tumbang. Kalau Friezanya hilang, kayak tadi lihat, nggak ada sama sekali pertahanan dari tim Geekfam. Bahkan Geekfam aja nggak bisa dapetin poin atas Aura Fire kalau Friezanya hilang. Tumpul. Damage langsung tumpul Profesor. Ya, tapi kalau misalkan untuk yang sekarang menangkap Variety adalah PR terbesar bahkan bagi teman-teman tim Geekfam karena berkali-kali kita melihat freeze-nya ini emang apa ya, menggunakan window-nya terlebih dahulu baru Variety-nya masuk. Berapa kali? Apanya? Berapa kali? Berapa kali apanya? Berkali-kali. 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 Berkali-kali alik-alik. Ayo, alik kekengap. Tapi kali ini udah ada respect terhadap permainan dari seorang Variety ya. Masih dengan sayap yang dimiliki oleh seorang Baby. Ya, dan Baby nggak boleh ke-trigger kayak tadi sih. Dia sayapnya nyala, Wind of Nature nyala. Iya, minimal dia harus satu-satu sih. Gak punya defensif. Iya. Gak punya defensif sama sekali. Either dia harus tahan dari Wind of Nature-nya dulu atau jangan-jangan ya udah dia manfaatin Demolizers-nya dari Queen Swings-nya ini. Dan satu lagi, Renvi udah punya Thunder Belt, ini bakal lebih berat lagi. Menuju ke arah Curse Helmet untuk melakukan solo pick mungkin terhadap seorang Variety ataupun Godiva. Ya, solo pick-nya lebih enak sih karena nggak ada Purify. Karena Aura Fire tidak punya Purify, mereka hanya mengandalkan Flicker, loncat per 2 menit. Tapi sayangnya Aura Fire ready semua dari Flickernya. Yes, ready semua dari Flickernya, dipukul mundur. Retribution digunakan begitu saja karena lot masih terlalu lama untuk kali ini dan para pemain dari tim Aura Fire. Tapi di Spare gokil sih, dia belum tumbang sama sekali. Walaupun tadi dia sempat sekarat keadaannya. Iya sih, bisa ya bertahan hidup seperti itu. Dan kita lihat Fanstrong-nya udah mulai digigit-gigit aja oleh tim Geekfam. Masih bisa mundur kali ini karena kita lihat dari tadi itemnya Fanstrong ini udah cukup tanky banget. Walaupun dari segi item yang dimiliki oleh seorang Fanstrong udah tanky, tapi lihat Bruno-nya. Dia udah punya Battle Fury. Oke, Shadow Mask, dia pengen tiba-tiba mengeluarkan Deadly Cast di arah belakang kalau dia nggak punya satu buah flicker. Dan para pemain dari tim Geekfam agak sedikit kewalahan.
Dan Benedetta dari seorang Despair kali ini di arah bottom lane bakal coba untuk di pick off tapi ternyata masih berhasil kabur. Dan gue pengen lihat ke arah bawah, nah Vesager is coming. Ada satu buah planet attack dan Star Power Lockdown bakal coba dihindari. Ternyata Diver 9-nya nggak ada dan lihat masih selamat. Gak ada satu ball flicker. Kerugian luar biasa untuk tim Aura Fire. Informasi telah diberikan. Bahkan Vesager sang anak kecil langsung coba kabur ke arah belakang, Profesor. Ya ini dua flicker dari Vansron dan bahkan Vesager belum ada. Kalau seandainya mau dirusuin, ini mungkin momentum yang tepat. Bisa Asalkan minionnya udah mulai disiplin. Ya, minionnya sih belum disiplin nih kalau kita lihat. Masih berada di arah Aura Fire. Dan kalau kita lihat sekarang 20 detik lagi. 25 detik lagi sebelum lantinya Lord akan hadir tengah-tengah lane of down. Lord yang ketiga udah semakin kerat, semakin sakit. Wah. Ini tentunya akan jadi keuntungan bagi tim yang mendapatkan. Jujur, Baby-nya nggak perform sih di sini. Baby-nya nggak perform banget pakai Bruno-nya. Lebih ke freeze. Lebih ke freeze dan bahkan mereka, gue udah bilang, mereka memberatkan satu buah titik tumpuk karena seorang freeze. Benar, Dan benar. menurut gue ini bahaya banget. Kalau Kenapa freeze-nya keculik? Iya, freeze gampang banget keculik, segampang itu dimasukin dengan Blazing Walaupun Duet. walaupun dia flicker. Iya, walaupun dia flicker. Dan kayak ini Lord yang ketiga udah hadir. Udah ada Vanstrong, Variety, Godiva, dan Facehugger yang langsung aja objektif ke sana. Meanwhile ada Adam, ada Fierce, dan juga Renvi. Oke, yang terlalu coba jauh mengganggu. Bruno-nya kali ini lihat setelah keluar. Adam masuk ke arah belakang. Frieza dengan main blow dan juga lihat combo-kombonya Frieza! Frieza save the day! Wah. Variety ke arah belakang. Frieza memilih untuk kabur. Blazing Variety Duet. masih mau lebih. Ada satu point of danger dan bahkan di belakang sana. Despair-nya ter-shutdown. Berhasil dapetin satu buah Lord dari seorang Frieza. Frieza. Cikal bakal menjadi seorang pin dari seorang Frieza ini. Ngeri banget dari Frieza yang tadi langsung mendapatkan Lord. Dan ini adalah momentum yang sangat bagus sekali bagi Geek Fam. Iya. Lord yang sudah masuk ke arah bottom lane. Ya sayang banget mereka nggak punya Despair, tapi untungnya Vanstrong pun juga harus tumbang. Keira cuma bisa nahan, cuma bisa ngasih damage ke arah Adam. Adam juga cuma bisa di depan untuk ngusir mundur pelan-pelan. Mau lewat. Mau lewat. Yoi, tapi ada Variety yang udah berjaga-jaga dan bersiap-siap. Winter Trencheon diamankan oleh Adam Jordan. Kali ini ada Baby mencoba untuk menyerang ke arah top lane-nya. Melakukan split push, sementara itu Lord-nya sudah masuk ke arah Oke, bottom lane. udah mulai tergigit satu orang. Vesager menjadi pilihan kali ini menuju ke arah inhibitor turret dari seorang Baby. Fokus banget dan maksa, bisa gue bilang. Maksa satu turret dengan adanya satu buah kupa. Di depan sana Immobilize karena terkena Star Power Lockdown. Bapak Lord Robat sudah mulai masuk. Fokus ke arah mid-nya. Inhibitornya udah mulai ompong 3. Inhibitor sudah hilang. Tersisa seorang pastor depan sana. Wow. Dapetin poin yang banyak tapi lewat counter. Ternyata Baby masih selamat. Seperempat darah terakhir. Variety bakal coba masuk. Ternyata tidak. Ternyata dari Aura Fire berhasil menahannya. Karena 3 inhibitor hilang, tapi Geek Farm tidak berhasil mendapatkan kemenangan. Iya, aku rasa ini berat karena nggak ada Despair. Nggak ada Yes. yang bisa masuk ke belakang. Gak ada yang bikin ini loh, kocar kacir. Heeh. Maksudnya gini, Gak ada yang kenapa ngasih jalan becek. iya jalan becek itu, final blow-nya Iya, yang benar-benar bisa ngebuat seorang Despair ini sangatlah berguna di arah team fight. benar banget. Dan sekarang udah ada Despair walaupun Lord-nya udah hilang. Tapi masih ada asa bagi Geek Fam untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi jangan lupakan seorang Variety dari Aura Fire yang bisa melakukan snowballing ketika dia mendapatkan posisi. Dia bisa melakukan Blazing Duet. Itu akan menjadi bahaya banget. Final Despair, blow. final blow, dikeluarkan begitu saja. Frieza bakal dikasih ke arah para pemain terlebih dahulu. Renvi udah punya immortality. Baby seorang diri, nggak ada sepatu. Untung. Wah, trennya Untung. sih titik-titiknya. Untung 1000 untung dari seorang Baby. Kalau misalnya ketangkep tadi Baby kelar untuk Geek Farm. Ada-adanya kelar. Itu Soalnya gak ada Be- cover sama sekali. Gak ada Iya, cover. jauh banget kan dia tadi. Renvi juga gak ada ultimate. Kalau Benar-benar. Renvi ada ultimate masih oke. Itu kan kupanya tiba-tiba dari dewasa jadi anak kecil. Dan tambah lagi gak ada sepatu. Iya. Gak ada sepatu. Makin dan kita lihat dari Keiranya yang squad cukup tebal tapi ada Maor di situ mencoba untuk menumbangkan seorang Keira walaupun masih ada Immortal tapi dia pukul mundur saja nggak mau lebih. Main ball dapat Pantau. 2, Pastor sekarang tumpah, masih bisa dengan flicker satu back second. Wow. Berhasil mengamankan seorang Pastor. Minion udah mulai masuk, Blazing Duet dari seorang Variety hanya tumpang nge-clear saja. Tapi dia dapat lane, Minion masih coba untuk masuk. Baby dengan sabar, Star Power Lockdown ke arah belakang. Keira dan Variety bakal coba fokus ke arah seorang Baby. Last counter keluarkan begitu saja. Winston lancar Minion 2 arah yang berbeda udah mulai masuk. Variety tergigit. Ini Bantana. Geek Fam mulai memasuki arena base dari tim Aura Fire dan akankah dimenangkan oleh Geek Fam dan ini dia. Geek Fam mengamankan 2 poin penuh. What a play